Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzahirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Summa fasma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa fi ayatin ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa fi ayatin ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala au kama qala fil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dayfahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai mukmin laki-laki hari ini, yaitu melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Kemudian juga di samping itu, saat ini kita sudah berada pada bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang diajarkan oleh agama kita, begitu masuk bulan Rajab, Sa'ban, kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikan usia kami ke bulan suci Ramadan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan atau mencantumkan kata-kata iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lain-lainnya sesuai dengan yang ada dalam rukun iman tersebut. Wabil khususnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang mencantumkan kata-kata iman tersebut. Yang endingnya adalah la'allakum tattaqun. Di antaranya, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Lalu apa sih sebetulnya iman itu? Sering kita mendengar bahkan mengucapkan kata-kata iman. Kamu beriman atau tidak, dan lain sebagainya. Iman adalah al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan
wa amalun bil arkan. Artinya orang yang mengaku bahwa dia beriman, dia harus membenarkan di dalam hati, kemudian dia mengucapkan dengan lidahnya, kemudian dia iringi dengan perbuatannya. Jadi sangat dhaif sekali, bahkan boleh dikatakan munafik seseorang kalau dia katakan dirinya beriman tetapi dia tidak mengucapkan dengan lidahnya, misalkan dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, dengan banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah, kemudian juga tidak diiringi dengan perbuatannya. Antara perbuatan orang yang beriman dengan perbuatan orang yang tidak beriman itu terlihat sekali bedanya. Orang yang beriman, insya Allah semua perbuatannya akan lebih baik, mengarah kepada kebaikan. Kenapa? Karena semua pekerjaan yang ia lakukan dilandasi dengan keimanan. Begitu juga sebaliknya, orang yang beriman mestinya juga melakukan segala urusan, melakukan semua perbuatan-perbuatan yang baik sebagai cerminan dari keimanannya tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya menjelaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang menyatakan diri beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik atau diam. Kemudian, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu." Barang siapa yang menyatakan beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir, maka hendaklah ia muliakan tamunya. Ada 3 poin di sini. Berkata-kata yang baik atau diam. Mungkin banyak di antara kita kalau berbicara apalagi masalah politik, semuanya ingin dikatakan, padahal tidak dikuasai, tidak dipahami, tidak tahu betul permasalahannya apa. Nah, sebagai orang yang beriman, seharusnya kita lebih baik diam daripada berkata yang tidak baik. Begitu juga dengan dalam kehidupan keseharian kita. Kita hidup bertetangga, jiran, kiri kanan, depan belakang rumah kita. Maka hendaklah kita selalu berbuat baik kepada tetangga kita. Kenapa? Karena tetangga kita itu adalah saudara kita terdekat. Saudara kandung kita yang jauh di sana belum tentu akan menolong kita kalau kita ada permasalahan apa-apa. Tetapi tetangga kita yang di sebelah pasti akan langsung memberikan pertolongan dan bantuan manakala kita membutuhkan. Makanya ajaran agama kita mengajarkan al-jar qabla dar. Perhatikanlah tetangga dulu baru untuk mencari atau mendirikan sebuah rumah. Artinya kalau kita ingin mendirikan sebuah rumah atau kita ingin membeli sebuah rumah, lihat terlebih dahulu tetangga kiri kanannya. Manakala tetangganya baik, maka bolehlah kita mendirikan rumah di situ atau membeli rumah itu. Manakala tetangga lingkungannya tidak baik, maka hindari membeli atau mendirikan rumah di tempat tersebut. Begitu juga wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Tamu ibarat raja, kata orang. Tamu datang membawa berkah dan pulang membawa ampunan. Bahkan dalam ajaran agama kita juga kita dianjurkan manakala kita sedang melakukan puasa sunnah, kemudian datang tamu ke rumah kita untuk melayani tamu tersebut, bahkan kita juga dianjurkan untuk membatalkan puasa sunnah kita tersebut demi menghormati tamu yang datang ke rumah kita.
Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Para ulama membagi iman itu kepada 4 macam. Pertama, al-iman la yazid wa la yankus. Iman yang tidak bertambah dan tidak juga berkurang. Itulah imannya para malaikat. Sebagaimana yang kita tahu bahwa para malaikat itu imannya sangat stabil kepada Allah. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Dari awal dia diciptakan sampai akhir, dia hanya beribadah saja kepada Allah. Dia patuh melaksanakan perintah Allah. Keimanannya tidak bertambah dan tidak berkurang. Itulah imannya para malaikat, stabil terus. Kemudian kata ulama kita, ada lagi yazid wala yankus. Ada iman yang bertambah tetapi tidak pernah berkurang. Nah, inilah imannya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu keimannya semakin hari semakin bertambah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para nabi dan rasul. Kemudian ada lagi yankus wala yazid. Iman yang selalu berkurang dan tidak pernah bertambah. Nah, ini adalah imannya para iblis, para syaitan. Dulunya keimanan para iblis dan syaitan itu sangat tinggi kepada Allah. Namun semakin hari semakin berkurang, terkikis, yang pada akhirnya malah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat itu adalah yazid wa yankus. Iman yang selalu bertambah dan selalu juga berkurang. Artinya keimanannya kadangkala bertambah, naik, dan kadangkala berkurang, menurun. Itulah keimanannya manusia, kita ini. Kita ini keimanannya tidak stabil. Kadangkala bertambah, kadangkala turun. Kadangkala tinggi keimanan kita. Di saat lagi tinggi keimanan kita, kita rajin ibadah kepada Allah. Kita rajin bersedekah, selalu berbuat baik, sabar, penyantun, dermawan. Tapi manakala keimanan kita sedang turun, sifat-sifat baik tersebut menghindar juga atau jauh juga dari diri kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur hidup di Indonesia ini, di mana kita melaksanakan semua kegiatan keagamaan kita dengan sebebasnya. Tidak dibatasi seperti halnya negara-negara tetangga kita. Misalkan di Malaysia, Singapura, Brunei, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk juga negara-negara Timur Tengah, Arab Saudi misalkan. Di sana sangat terbatas. Artinya, seorang mubaligh kalau mau melakukan ceramah, melaksanakan ceramah agama, menyampaikan ajaran agama kepada jamaah, itu tidak sembarang orang bisa berdakwah. Harus lulus uji sertifikasi, atau harus lulus, ulamanya harus sudah diakui oleh negara, baru boleh. Kalau tidak boleh. Nah, kita di Indonesia alhamdulillah banyak ustadz-ustadz kita, apalagi di kampung-kampung, dengan bebasnya menyampaikan ilmu agama kepada kita semua. Itulah tempat bagi kita untuk mendalami ilmu agama dalam rangka memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian juga kita bersyukur adanya banyak peringatan-peringatan hari besar Islam yang kita rayakan sepanjang tahun di negara kita ini. Ini juga memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan yang sebentar lagi pelaksanaan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dapat mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada puasa Rajab, nisfu Sa'ban. Menjelang Ramadan kita adakan juga ada kegiatan tarhib Ramadan. Kemudian puasa Ramadan, nuzulul Quran,
Bahkan ada lomba beduk sebelum perayaan Idul Fitri. Kemudian ada perayaan Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam 1 Muharram, ada lebaran yatim 10 Muharram, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum lagi puasa Senin Kemis atau puasa pertengahan bulan, ya, Yaumul Bid. Ini dalam rangka memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu kita lakukan, belum lagi keimanan kita berkurang, ada lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang perlu kita ikuti. Yang mudah-mudahan dengan kegiatan itu keimanan kita tetap stabil, bahkan semakin hari semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga keimanan kita tersebut supaya tetap stabil bahkan bertambah, maka kita perlulah kiranya untuk menentukan dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bersahabat. Kenapa? Karena teman kita itu yang sering membawa kita. Kalau teman kita baik, maka dia akan selalu membawa kita ke jalan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau teman kita tidak baik, maka dia juga akan menjerumuskan kita ke jalan yang tidak baik. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, sekali lagi mudah-mudahan dengan materi khutbah kita pada siang hari ini dapat kiranya menambah, memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin hari keimanan kita semakin bertambah dan bertambah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, itulah khutbah singkat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat diambil manfaat dari khutbah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Fantahu amma naha anhu wa hazar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Summa fasma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.